Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk materi kita itu ada 3 di bab ini. Yang pertama, arti makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian bagian B memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Lanjut saja ya, kita akan belajar di bagian A pada poin pertama, yaitu tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kebangkitan nasional tahun 1908, yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Trikoro Darmo. Yang kedua, Jong Sumatranenbon. Yang ketiga, Jong Celebes. Yang keempat, Jong Ambon. Yang kelima, Jong Minahasa. Yang keenam, Jong Bata. Yang ketujuh, Jong Islamitenbon. Dan yang terakhir adalah Perhimpunan Indonesia. Kita akan bahas satu persatu tentang organisasi-organisasi pemuda tersebut. Nah, yang pertama adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo bisa disingkat dengan TK. Nah, Trikoro Darmo ini didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Mustofia, Jakarta pada tahun 1915. Lahirnya Trikoro Darmo karena adanya rasa ketidakpuasan golongan muda terhadap langkah Budi Utomo yang cenderung konservatif dan kurang bisa menampung aspirasi pemuda. Sehingga pada tanggal 17 Maret 1915 didirikanlah organisasi Trikoro Darmo. Trikoro Darmo berfungsi sebagai tempat latihan bagi calon pemimpin bangsa atas dasar kecintaan kepada tanah airnya. Adapun 3 visi mulia dari Trikoro Darmo. Yang pertama, Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan. Yang kedua, Budi berarti bijaksana. Yang ketiga, Bakti berarti kasih sayang. Nah, kemudian visi itu kemudian dikembangkan menjadi 3 tujuan, yaitu yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Nah, untuk susunan organisasi Trikoro Darmo, yang pertama diketuai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Yang kedua, untuk wakil ketuanya adalah Sunardi atau Mr. Wongso Negoro. Dan yang ketiga adalah sekretarisnya Sutomo. Untuk pengurus yang lainnya adalah Muklis, Musodo, dan Abdul Rahman. Nah, anak-anak, pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo yang sejak tahun 1917 itu diketuai oleh Sutardiaryo-Dirjo melakukan kongres pertamanya di Solo. Kongres itu menghasilkan 2 keputusan, yaitu ruang lingkup keanggotaan dan nama organisasi serta mengenai kepengurusannya.
Nama Trikoro Darmo yang sangat Jawa sentris diganti dengan nama Jong Java. Tujuan perubahan itu untuk membangun persatuan Jawa Raya yang dapat dicapai dengan jalan mengadakan suatu ikatan yang baik di antara murid-murid sekolah menengah, berusaha meningkatkan kepandaian anggotanya dan menimbulkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Kongres itu juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada Kongres tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Nah, yang kedua adalah Jong Sumatranan Bond. Jong Sumatranan Bond merupakan organisasi yang terdiri atas pemuda-pemuda Sumatera. Organisasi ini berdiri pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. Pendirian Jong Sumatranan Bond bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Nah, pada Kongres ketiga ini, Jong Sumatranan Bond melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatranan Bond melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Untuk organisasi yang ketiga adalah Jong Celebes. Jong Celebes memiliki arti Celebes Muda atau Pemuda Celebes, yaitu organisasi pemuda yang berasal dari Pulau Celebes, Sulawesi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 dengan tujuan mempererat persatuan dan persaudaraan di kalangan pemuda yang berasal dari Sulawesi. Yang keempat adalah Jong Ambon. Jong Ambon ini didirikan pada tahun 1918 oleh A.J. Pati. Tujuannya untuk menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda yang berasal dari Ambon atau Maluku. Yang kelima adalah Jong Minahasa. Minahasa merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh para pemuda pelajar menengah yang berasal dari Minahasa. Jong Minahasa artinya Minahasa Muda atau Pemuda Minahasa. Organisasi ini berdiri pada tanggal 24 April 1919 di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk menggalang serta mempererat persatuan dan persaudaraan di kalangan pemuda yang berasal dari Minahasa. Yang keenam adalah Jong Bata. Jong Bata atau Jong Bataksbon merupakan perkumpulan para pemuda yang berasal dari Batak atau Tapanuli. Organisasi ini berdiri pada tahun 1926 dengan tujuan mempererat persatuan dan persaudaraan para pemuda yang berasal dari Batak serta memajukan kebudayaan daerah. Dan yang ketujuh adalah Jong Islamiten Bond. Organisasi ini merupakan organisasi pemuda yang berbentuk berdasarkan keagamaan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1925 oleh Raden Sam setelah ia mengundurkan diri sebagai Ketua Kongres Jong Java. Tujuan pembentukan organisasi ini mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi para pelajar Islam dan mengikat rasa persaudaraan para pemuda Islam yang berasal dari berbagai daerah.
Yang kedelapan adalah Perhimpunan. Nah, Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi kemudaan, tapi tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Perhimpunan Indonesia ini beranggotaan para pemuda dari berbagai suku dan pulau Indonesia. Nah, kemudian Kongres Pemuda I. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan untuk bersatu, akhirnya para pemuda menghimpunkan dirinya dalam suatu kongres pemuda. Kongres pemuda ini yang pertama adalah pada tahun 1926. Berbagai organisasi kemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama ini di Yogyakarta. Kongres Pemuda yang pertama berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Selanjutnya, ada Kongres Pemuda II nih. Kongres Pemuda II dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres ini dilaksanakan dalam 3 sesi dan juga di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotaan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh beberapa wakil-wakil dari organisasi kepemudaan. Yang pertama, Jong Java. Yang kedua, Jong Batak. Yang ketiga, Jong Celebes. Yang keempat, Jong Sumatranan Bon. Jong Islamiatan Bon. Yang keenam, Jong Ambon. Dan yang terakhir adalah pengamat dari pemuda Tionghoa. Nah, untuk rapat pertama dari Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJP Waterloo dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Yang pertama sejarah, yang kedua bahasa, yang ketiga hukum adat, yang keempat adalah pendidikan, dan yang terakhir adalah kemauan. Selanjutnya, Kongres Pemuda kedua menyelenggarakan rapat yang kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Adapun membahas mengenai masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Samirdi Mangonsarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan, kebangsaan harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Selanjutnya, untuk rapat yang terakhir dilaksanakan di Gedung Indosish Club Kebo di Jalan Kramat Raya 106 Sunario, menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Nah, berikut susunan panitia Kongres Pemuda. Adapun ketuanya Sugondo Joyopuspito, wakil ketuanya RM Joko Marsaid, sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya adalah Amir Syarifuddin, pembantu pertama Johan Muhammad C, pembantu kedua R. Kaca Sungkana, pembantu ketiga Senduk, pembantu keempat Johannes Leimina, pembantu kelima Rohani Susut. Nah, rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres.
Sumpah tersebut awalnya dibaca oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Nah, anak-anak, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda yang harus kalian pahami bersama dan kalau bisa dihafalkan ya. Yang pertama adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, didengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya kemudian dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Nah, berikut ya anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.